Shalom, saudara-saudara yang kekasih, selamat sore. Hari ini saya ingin membahas dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 berbunyi begini. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu bahwa kalian tidak seberapa kuat. Kalian sudah menuruti ajaranku dan setia kepadaku. Bagi kalian sudah kubukakan sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Dari bahasa Indonesia masa kini. Saudara, sejak saya muda, saya sering mendengar keluhan. Saya tidak mendapat kesempatan. Ya, apa sih, orang tua saya miskin. Kalau aja orang tua saya sekaya dia, tentunya saya bisa berbuat bla 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 bla. Atau saya ternyata memang tidak cakep, tidak secantik dia, tidak banyak kesempatan yang bisa saya dapatkan. Atau aduh, saya tidak berbakat olahraga. Kalau saja saya punya bakat olahraga seperti dia, tentunya saya juga jadi bintang, mendapat kesempatan. Atau saya tidak punya koneksi, orang tua saya tidak punya koneksi apa-apa, saya tidak mendapat kesempatan. Banyak orang mengeluh soal tidak mendapat kesempatan yang menjadikan kehidupan mereka gagal. Saudara, tapi kesempatan tidak diberikan kepada orang yang kuat secara duniawi. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 tadi, Tuhan bilang gini kepada anak-anaknya, aku tahu apa yang kalian lakukan. Saudara, Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita rajin, Tuhan tahu. Kita malas, Tuhan tahu. Kita tidak jujur, Tuhan tahu. Kita jujur, Tuhan tahu. Kita menjadi berkat, Tuhan tahu. Kita menjadi perongrong, Tuhan tahu. Pokoknya Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan Dia tidak tidur. Bukan cuma Tuhan tahu apa yang kalian lakukan dan tidak tidur, Dia juga bilang gini, aku tahu bahwa kalian tidak seberapa kuat. Allah itu penuh pengertian. Kekuatan kita tidak seberapa, Tuhan bilang aku tahu. Kekuatanku besar, Tuhan bilang aku tahu bahwa kalian tidak seberapa kuat. Dan Tuhan itu penuh pengertian, dan Tuhan yang penuh pengertian tidak membiarkan orang yang tidak seberapa kuat itu hancur. Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, kepada saudara dan saya, kalian sudah menuruti ajaranku dan setia kepadaku. Dua hal yang Tuhan cari, bukan kita kuat atau tidak kuat, tapi menuruti ajaranku, menuruti firman Tuhan, artinya taat. Orang yang taat karena beriman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan, karena iman si anu taat, karena iman si ini taat, begitu. Ya, karena iman Abraham taat. Saudara, taat itu adalah bukti dari iman. Iman dibuktikan dengan ketaatan. Ya, Tuhan cari orang yang taat. Satu. Yang kedua, setia kepadaku. Setia, tidak mengkhianati Tuhan, tidak merasa tidak puas pada Tuhan. Orang yang setia itu, ya sudah, kita terima ini dengan bersyukur. Begini saudara, ada banyak orang gagal karena dia tidak setia. Seperti contohnya hamba yang menerima 1 talenta. Kenapa dia tidak setia? Karena dia iri, saudara. Dia iri kepada hamba yang menerima 5 talenta dalam Matius pasal yang ke-25 tuh. Dia iri, lalu dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak puas dengan tuannya, bahkan menuduh tuannya kejam dan tidak adil. Saudara-saudara, itu orang yang iri. Orang yang iri, dia menuduh Tuhan tidak adil, Tuhan itu kejam dan tidak memberikan kesempatan. Yang Tuhan cari adalah orang yang taat dan setia, melakukan apa kehendak Tuhan tanpa mempertimbangkan orang lain bagaimana. Dan kemudian kepada jemaat yang setia dan taat ini, kepada orang yang setia dan taat ini, Tuhan bilang, bagi kalian sudah kubukakan sebuah pintu. Pintu ini berbicara soal kesempatan yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Kesempatan tidak datang dari koneksi, kesempatan tidak datang dari kekayaan, kesempatan tidak datang dari mana-mana. Kesempatan datang dari Tuhan, saudara. Dan kesempatan yang Tuhan bukakan itu tidak akan bisa ditutup oleh siapapun juga. Sayangnya, saudara, banyak orang tidak mau melihat pintu yang Tuhan bukakan kepadanya, sebab apa? Dia suka lihat pintunya orang lain. Dan kembali di sini adalah iri hati, saudara. Mari lihat pintu yang Tuhan bukakan bagi kita, meskipun kelihatannya sepele bagi orang lain, meskipun kelihatannya tidak berharga bagi orang lain, tapi itu adalah pintu yang Tuhan buka bagi kita. Kalau kita masuk melalui pintu itu, saudara, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kalau saudara merasa dihalangi masuk satu pintu dan saudara tidak bisa masuk pada pintu itu, mungkin itu bukan pintunya saudara, pintu orang lain saudara memasuki. Tapi kalau saudara masuk pada pintu yang Tuhan bukakan, tidak ada yang dapat menutup, tidak dapat bisa menghalangi. Kita akan masuk. Dan saudara, meskipun hasilnya secara duniawi berbeda, tapi hasilnya secara
rohani, hasilnya dalam kekekalan itu sama. Orang yang taat, orang yang setia, orang yang masuk pada pintu yang Tuhan bukakan, orang itu akan berakhir pada kemuliaan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12 dikatakan, orang yang menang, mereka orang-orang yang menang akan kujadikan sebagai tiang dalam rumah suci Allahku. Atau dalam terjemahan yang bisa kita pakai, terjemahan baru, dikatakan sebagai soko guru yang utama. Saudara-saudara, yang tidak bisa disingkirkan dari rumah Allah. Dan di rumah Allah itu ada kemuliaan. Di rumah Allah itu ada damai sejahtera. Di rumah Allah itu ada kebahagiaan. Di rumah Allah itu ada berkat melimpah. Di rumah Allah itu ada hadirat Allah sendiri. Bagi siapa? Bukan bagi orang yang kelihatannya hebat di dunia ini, tapi bagi orang yang taat pada firman Tuhan dan yang setia kepada Tuhan. Mari kita setia dan taat. Orang untuk menjadi setia dan taat tidak perlu hebat, tidak perlu pintar, tidak perlu cantik, tapi perlu hati untuk Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti renungan senja pada sore hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.